tahun 2010 ya. 2009, 2010 saya memang dipanggil gitu ya, suka sekali melayani wanita dan keluarga. Ya Tuhan kasih passion yang demikian ya. Jadi kalau biasa saya bicara di kalangan wanita ya, kalau wanita sehat, kalau pribadi dipulihkan, pasti keluarga juga sehat deh. Pasti atmosfer keluarga juga aman gitu ya. Nah, tapi hari ini saya bicara di antara bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Jadi ini bukan wanita saja, ini keluarga ya. Jadi puji Tuhan, mari kita belajar bersama ya. Ya, tadi karena sudah dikenalkan, ya ini saya nggak usah memperkenalkan diri lagi ya, puji Tuhan ya. Tuhan memberikan 3 anak laki-laki yang ganteng ya. Jadi saya yang paling cantik di antara semua. Karena yang lain-lain pada ganteng-ganteng ya. Ya, saudara sekalian, mama saya pernah bilang begini, aduh Cin, kasihan deh lu ya, lu nggak punya anak cewek katanya ya. Ada pemikiran orang tua bahwa kalau nggak punya anak cewek ya susah, ntar kalau udah tua susah bicara dari hati ke hati. Terus susah nanti nggak ada yang bantuin gitu ya. Tapi saya patahkan pemikiran demikian, saya bilang enggak tuh, ya saya punya anak 3 cowok, itu semua sudah dikaruniakan oleh Tuhan ya. Ini anak-anak saya juga mereka terlatih ya, terlatih untuk gantian cuci piring. Hari apa, ya. Misalnya si yang gede, Ari sama Doni, 135, 246, hari Minggu si Ivan, dan urusan buang sampah dia. Nah, jadi kita gantian memberikan tugas tanggung jawab, jadi kerjaan rumah diselesaikan bersama juga ya. Jadi cowok cewek sama saja. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan sedih, jangan ini kalau nggak punya anak cowok atau nggak punya anak cewek ya. Semuanya sama, asal kita didik baik-baik di dalam Tuhan ya, dalam takut akan Tuhan. Oke, saya lanjutkan, saudara ya, karena hari ini bicara tentang ini ya, kesehatan dan kekuatan keluarga, maka saya mulai dengan fondasi. Untuk sebuah rumah yang kuat, yang kokoh, fondasi bangunan menentukan kokohnya rumah ya. Nah, kalau kita lihat ya, di gambar yang pertama kita mau rumah kita kan dibangun dengan baik ya. Saya percaya semua kita mau membangun rumah kita pasti yang kokoh ya, yang kuat ya. Nah, kalau kokoh kuat bagaimana? Dasar kita, fundamen, fondasi daripada rumah kita harus kuat juga, harus beton. Ya, dalemannya, nah kalau dibangun 2 tingkat cukup kuat apa tidak dan sebagainya. Kalau tidak, maka yang terjadi seperti rumah di samping ya. Rumah sebelah kanan ini. Sebelah kanan atas rumahnya, wah ini udah hampir roboh nih walaupun dia 2 tingkat ya. Nah, mungkin landasannya itu kurang kuat ya, atau rumah kita mungkin berada di pinggir jurang, berbahaya. Kenapa? Karena landasannya tidak kuat. Ini sangat berbahaya sekali ya saudara sekalian. Maka landasan rumah kita harus kuat ya, harus kokoh. Nah, kalau ini bicara tentang rumah secara fisik. Nah, bagaimana bicara tentang rumah atau keluarga ya yang secara bukan fisik ya. Jadi saudara sekalian, fondasi keluarga juga harus kuat agar anggota keluarga beriman, aman, bahagia, sehat dan sukses. Nah, permisi tanya nih di sini. Siapa yang mau demikian? Siapa yang mau nanti yang sudah berkeluarga, keluarganya, anggota keluarga maunya beriman, aman, bahagia, sehat, sukses dan lain-lain yang positif-positif. Ya, mau saudara, saya percaya ya. Kalau suruh tunjuk tangan, pasti saya melihat tangan-tangan yang ada ya, pasti pada mau dong. Ya, saudara sekalian. Nah, tidak ada orang yang waktu mendirikan keluarga bercita-cita, saya mau rumahnya yang ini aja, yang rusak, aman, dan yang berbahaya dan bubar. Nggak ada kan? Ya, semuanya pasti maunya beriman, aman, bahagia, sehat, dan sukses untuk semua. Bahkan masa depannya penuh dengan harapan. Ya,
Nah, ini fondasi keluarga harus kita perhatikan. Kita mau membangun keluarga yang sehat. Mau ya teman-teman, saudara-saudari, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ya. Nah, demikian juga ya. Kita lihat fondasi apa yang menjadikan keluarga kuat dan sehat? Ya, adalah firman Tuhan atau Alkitab. Saudara, saya bicara di sini dengan gamblang tentang firman Tuhan karena saya tahu ini Imago Dei adalah sekolah Kristen. Sekolah kita memang berlandaskan firman Tuhan. Maka walaupun mungkin di antara kita ada yang belum sungguh mengenal Tuhan, tetapi saya mau perkenalkan hari ini landasan yang kuat ya, yang menjadikan keluarga kita kuat dan sehat adalah firman Tuhan. Ya, ada firman Tuhan. Kita boleh belajar, kita boleh lihat apa sih ya yang membuat rumah tangga kita, keluarga kita sehat dan kuat ya. Baik secara spiritual, kesehatan rohani, kesehatan mental. Saudara sekalian, karena saudara manusia itu terdiri dari roh, terdiri dari jiwa, dan juga terdiri dari tubuh. Nah, saudara sekalian, coba tubuh itu yang kelihatan, yang bisa dicubit sakit. Coba cubit sendiri, sakit nggak kalau cubit? Sakit ya? Nah, itu tubuh kita. Berarti kita masih hidup ya. Kalau kita nyubit masih sakit ya, dipukul masih sakit, berarti kita masih hidup, saudara. Nah, jiwa kita adalah di area pikiran, kehendak kita dan emosi kita. Ya, ini saudara sekalian, saya berusaha pakai bahasa yang sederhana ya, karena supaya semua kita bisa menangkapnya ya. Jiwa adalah di pikiran, kehendak itu kemauan, keinginan, emosi. Emosi bukan cuma emosi negatif, marah loh. Emosi bisa juga emosi positif, bisa juga marah, senang, terharu, ya, antusias, ini semuanya emosi, ya. Dan roh kita ada di dalam sekali. Nah, saudara, ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi untuk kesehatan mental, nah mental ini ada di daerah jiwa. Kesehatan mental kita, saudara, kita harus rohnya sehat. Ya, dan itu mempengaruhi juga secara keseluruhan tubuh yang sehat. Nanti kita lihat ya, teman-teman semua, saudara sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, oleh sebab itu mari kita baca di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Ya. Ya, mari kita baca bersama ya. Di ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku, itu perkataan Tuhan, dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara-saudara sekalian, ibu bapak sekalian, kita melihat di sini landasan daripada rumah yang kuat adalah pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan dan pada waktu kita melakukan firman Tuhan. Ya, karena di ayat 24 dikatakan, ini Tuhan Yesus sendiri, Allah. Tuhan Yesus siapa? Tuhan Yesus adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia Allah yang maha kuasa, maha besar, tetapi dia Allah yang datang ke dalam dunia mengasihi kita untuk menyelamatkan kita. Namanya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan, ya Tuhan Allah, dan yang melakukannya, yaitu ada di dalam firman Tuhan di atas batu. Ya, jadi
rumah kita didirikan saat kita mendengar firman melakukannya, rumah kita kuat karena didirikan di atas batu. Seperti tadi ya, landasannya kuat gitu ya. Nah, banjir rumahnya tetap kuat, tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, saudara sekalian, rumah itu tetap kuat. Waktu masalah datang, COVID datang, pada waktu masalah melanda, ya stres dan sebagainya, saudara sekalian, rumah kita tetap kuat karena ada firman Tuhan yang mendasari rumah itu. Tetapi jikalau tidak, maka setiap orang yang tidak melandaskan pada firman Tuhan, kehidupannya dan keluarganya, dia sama dengan orang yang bodoh. Maafkan kata saya, ini bukan kata saya, tetapi kata firman Tuhan. Ya, orang bodoh apa? Mendirikan rumahnya di atas pasir, tidak kuat, tidak ada pegangan, saudara sekalian. Maka kalau ada banjir, ada hujan, ada angin badai, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, dari sini kita bisa melihat, saudara, kalau kita mendasarkan keluarga kita dengan firman Tuhan, dengan Alkitab, saudara, dan kita menghidupinya bersama dengan keluarga, itu menjadi kekuatan, saudara. Pada waktu menghadapi masalah, sekalipun menghadapi berbagai tantangan kehidupan, itu menjadi kekuatan. Itu tidak akan membuat kita rubuh, tidak akan membuat kita hancur, tidak akan membuat kita stres, depresi, sampai kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi pada waktu kita mengandalkan Tuhan, bisa, saudara sekalian. Maka landaskan kehidupan keluarga kita dengan firman Tuhan. Mungkin ada yang bilang, Simu, saya nggak tahu, saya belum mengerti apa itu firman Tuhan. Nggak apa-apa, saudara sekalian. Mari kita lanjutkan, kita dengarkan saja. Saya berdoa supaya setiap kita yang mendengarkan, baik yang sudah di dalam Tuhan maupun yang belum di dalam Tuhan, saudara sekalian, akan mendapatkan ya pencerahan dan akan dikuatkan, dan juga Roh Kudus akan berbicara kepada setiap kita ya sesuai dengan kehendaknya untuk kita dan keluarga kita. Saudara sekalian, mari kita lanjutkan, saudara. Biarlah kita mendirikan rumah kita di atas dasar firman Tuhan, dan yang melakukan firman Tuhan itulah kekuatan keluarga kita, spiritual kita akan menjadi kuat, saudara sekalian ya. Lalu kita lanjutkan, saudara. Maka saudara, jadikan firman Tuhan sebagai pedoman kehidupanmu dan keluargamu, maka keluargamu akan kokoh seperti bangunan yang didirikan di atas batu, saudara. Karena firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Teman-teman, saudara-saudari, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan yang menerangi hidup kita, yang menuntun jalan kita. Seperti kalau kita jalan di tempat yang gelap, ya kalau nggak ada lampu jalan, kalau tidak ada wah kita nggak kelihatan. Tetapi pada waktu ada terang, kita tahu jalannya, jalan yang aman, jalan yang sampai kepada tujuan. Itulah firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, contohnya nih, teman-teman semua ya, saudara-saudari, ibu-ibu, bapak-bapak, Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Firman Tuhan berbicara buat anak-anak, buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat orang tua, buat wanita, buat pria, buat istri, buat suami, buat semuanya. Ya. Nah, ini contohnya ya. Di ayat kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini buat anak-anak nih ya. Anak-anak yang ikut dengerin ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya ada janji Tuhan nih bagi setiap kita,
yang beriman kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya berbahagia kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bukan cuma panjang umur, saudara, tetapi panjang umur juga disertai kalau udah di dalam berkat Tuhan sehat-sehat. Gak mau kan orang panjang umur sih panjang umur sampai 90 tahun, tapi 20 tahun stroke. Gak mau kan, saudara. Nah, tapi firman Tuhan berkata, kamu berbahagia dan panjang umurmu. Panjang umur tapi berbahagia, saudara sekalian. Itu janji firman Tuhan bagi setiap anak-anak yang taat orang tua di dalam Tuhan, yang hormat kepada ayah dan ibunya. Nah, saudara sekalian, ini contoh firman Tuhan. Lalu firman Tuhan juga bilang sama bapak-bapak, ibu-ibu ya, hai kamu bapak-bapak, termasuk juga ibu-ibu ya, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Apa itu ajaran dan nasihat firman Tuhan? Itu ada semuanya di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Nah, bagaimana supaya anak-anak tidak dibangkitkan amarah? Anak-anak merasa aman, merasa disayang, ya, saudara sekalian. Mari berikan mereka kasih, keamanan di dalam keluarga, ya, supaya anak-anak nggak marah. Ya, bukan cuma orang tua nggak marah ya, tetapi supaya anak-anak nggak marah, saudara, kita juga ya berlaku adil. Misalnya di rumah ya, anak pertama, anak kedua adil. Ada orang banyak juga penelitian psikologi mendapati anak tengah atau anak kedua biasa keadaan psikologisnya itu agak sedikit terganggu emosinya. Kenapa? Karena anak pertama cukup mendapatkan kasih sayang. Anak kedua hadir. Anak kedua hadir, anak kedua disayang. Nah, anak pertama udah cukup tadi. Di masa emas mereka sudah mendapatkan kasih sayang. Anak kedua juga sudah mendapat kasih sayang. Hadir anak ketiga. Anak ketiga, biasa anak kejepit itu ya. Nah, itu akan merasa, wah saya kurang disayangi karena ada saingan anak yang ketiga. Nah, saudara, belum cukup dia mendapatkan kasih sayang, dia ada saingan. Nah, saudara, maka anak kedua seringkali emosinya agak labil, emosian. Ternyata akarnya dari dia merasa kurang disayangi. Ya, lah gimana dia nggak merasa kurang disayangi? Karena bapak ibunya sibuk. Kehadiran anak ketiga tidak mudah loh. Seringkali anak kedua merasa terabaikan. Ya, nah, saudara sekalian, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Saudara, ini adalah kita harus waspada. Kalau kita belajar, kita jadi tahu, wah harus waspada. Berikan kasih yang lebih lagi. Supaya anak-anak yakin bahwa orang tuanya itu mengasihi anak pertama, kedua, ketiga, semuanya sama. Ya, jangan anak pertama juga seringkali disalah-salahin. Kamu yang bertanggung jawab kepada anak-anakmu, kepada adik-adikmu. Nah, biasa tanpa babi bu, tanpa ditanya anak kedua, anak pertama disalahin, anak pertama dipukul dan sebagainya. Saudara, hati-hati, bapak-bapak, ibu-ibu. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Ini ajaran buat orang tua ya. Didik mereka di dalam ajaran dan nasihat firman Tuhan. Ya, oke, ini adalah contoh buat kita semua. Karena firman Tuhan adalah landasan kita. Ya, adalah kokoh ya, landasan yang membuat bangunan kerohanian kita kokoh menghadapi berbagai situasi. Nah, di masa ini adalah masa new normal ya, saudara-saudari sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak. Masa new normal tentu saja namanya juga new normal, kenormalan yang baru, berbeda dengan yang dulu. Jadi kita jangan hidup dari data-data lama, dari masa lalu. Ya, kalau tidak, kita akan merasakan masa ini sangat sulit bagi keluarga. Ya,
Benar ya saudara, semua anggota keluarga terdampak ya. Lalu saudara sekalian, ekonomi keluarga juga terdampak ya. Baik saudara, apalagi di tahun kemarin ya semua diberhentikan. Wah, saudara sekalian, jemaat kita banyak juga yang terdampak. Ya, saya melihat ya banyak sekali negara, bangsa Indonesia, warga negara Indonesia juga terdampak. Maka presiden kita yang begitu bijaksana ya, dia memberikan bantuan-bantuan sembako, bantuan tunai dan sebagainya, menjaga ketahanan sosial. Ya, karena ekonomi terdampak. Waktu ekonomi berhenti, wah, tiap hari kan kita mesti makan ya, saudara ya. Maka saudara sekalian, itu semua terdampak. Orang tua juga jadi pusing. Wah, bagaimana ya? Ada yang dipotong gajinya 50%, bahkan ada yang perusahaan-perusahaan mengurangi karyawan. Mau tidak mau, ya, tidak ada pemasukan, makan modal lama. Modal lama sudah sampai setahun lebih, lama-lama juga habis. Keluarga terdampak, ya. Dengan demikian ya, secara khusus pada anak-anak, mereka juga terdampak. Bukan cuma orang tua yang stres, anak-anak juga stres ya. Sekolah online, wah itu stres saudara. Nggak ketemu guru, nggak ketemu secara fisik, biasanya bisa lari-lari, bisa main kena matahari. Sekarang di depan komputer, terus pelototin komputer atau pelototin HP. Nah ini juga makanya mereka mengusahakan ada waktu jeda, ada waktu istirahat, jangan lagi lihat HP gitu ya. Nah, saudara, kalau tidak bisa pagi, siang, sore lihat HP, belum mengerjakan tugas juga lihat pakai HP. Dulu kita pikir anak-anak masih kecil jangan pakai HP ya. Nggak taunya, wah sekarang harus pakai HP, mau tidak mau harus pakai HP. Saudara sekalian, ini juga ada stres tersendiri buat anak-anak ya, dan juga ada bahaya tersendiri kalau tidak terkendali. Nah, terus di rumah saja, nggak ketemu teman. Nah, anak-anak yang lahir pada 1-2 tahun ini, saudara sekalian, sekali lahir, mungkin kebanyakan bersama dengan orang tua saja. Atau sekali-kali mengunjungi saudara. Kurang bersosialisasi. Ya, di rumah saja. Anak-anak kecil yang biasanya berlari gembira, main bola, bermain-main, dan sebagainya, sekarang di rumah saja. Nah, saudara sekalian, ini stres juga ya masa new normal sepertinya. Keluar harus pakai masker, belum lagi diinget-ingetin ya, woi pakai masker ya. Lalu harus sering cuci tangan ya. Ada orang yang saking takutnya apa-apa juga dicuci ya. Ya, sampai rumah jangan pegang ini, jangan pegang itu, cuci tangan dulu ya. Menjaga jarak dengan orang lain dan lain sebagainya. Ini semua adalah menjadi kenormalan yang baru yang harus kita belajar adaptasi ya. Nah, manusia ini biasanya sulit beradaptasi, sulit menerima hal yang baru, sampai lama-lama itu menjadi suatu kebiasaan. Ya saudara sekalian, maka kita setting nih pikiran kita ya, setting ya, bahwa ini adalah era yang baru. Ini adalah new normal. Belanja bukan lagi pergi ke toko, belanja pakai Tokopedia dari rumah saja dan sebagainya. Kita mengganti, mengubah pola ya. Saudara sekalian, kalau tidak kita akan jatuh ke dalam hal yang semakin membuat kita stres. Saudara sekalian. Nah, di masa-masa ini mari kita juga mau menjaga kesehatan keluarga kita ya. Nah, banyak anak dan orang tua yang stres di masa-masa seperti ini. Rohani dan mental menjadi tidak seimbang. Bahkan ada yang sakit. Suami istri kalau tidak mempunyai hubungan yang baik, akhirnya lu lagi. Ya dulunya kerja di tempat yang berbeda, sibuk, tidak masalah. Tetapi sekarang di rumah terus, kerja dari rumah. Wah, saudara sekalian, banyak keluarga juga menjadi retak karena masalah ini. Ya tidak membangun keluarga yang baik, tidak membangun. Jadi pusing, stres di rumah, dan sebagainya. Saudara sekalian, bagaimana kita menghadapi kondisi seperti ini, saudara? Kembali kepada firman Tuhan. Jadi firman Tuhan bilang apa? Tadi dasarnya kita adalah melandaskan hidup kita pada firman Tuhan ya.
Itu yang membuat kita kokoh. Yesaya pasal 41 ayat 10 ini adalah apa yang tertulis di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, ya. Firman Tuhan berkata, jangan takut, sebab aku ini Tuhan Allah, menyertai engkau. Firman Tuhan berkata, jangan bimbang, sebab aku Tuhan Allahmu, ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, teman-teman, saudara-saudari sekalian, dan ibu-ibu, bapak-bapak, Yesaya 41 ayat 10 mengingatkan kita. Tuhan sendiri yang berkata, jangan takut. Anakku, jangan takut. Aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Walaupun keadaan ekonomi kita masih belum bangkit seluruhnya, walaupun keadaan kita pas-pasan, tetapi Tuhan berkata, jangan takut, jangan takut. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, itu kepada Tuhan Allah, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara sekalian, betapa bahagianya kita punya Tuhan. Betapa firman Tuhan menjadi landasan kita. Waktu kita takut, kita bisa pegang firman, kita bisa berdoa, kita bisa berkata dan berserah kepada Tuhan. Kita bisa minta Tuhan menolong kita, minta Tuhan menyertai kita. Pada waktu keadaan kita deg-degan, cemas, dan sebagainya, kita bisa berkata, Tuhan berikan kedamaian di dalam hatiku, berikan aku iman untuk tetap percaya kepadamu. Teman-teman, saudara-saudari, dan ibu bapak sekalian, pada waktu kita bertemu, pada waktu kita memegang firman Tuhan, memegang janji Tuhan, saudara, hati kita menjadi tenang. Kita punya pegangan, saudara. Kita tidak stres sampai nggak bisa makan, stres sampai nggak bisa tidur. Kita tidak sampai menjadi stres sampai emosi terganggu dan juga menjadi emosi dan marah kepada anak istri atau kepada suami atau kepada mertua atau kepada anggota rumah kita, atau bahkan kalau kucing lewat juga kita tendang gitu. Kenapa? Stres, saudara sekalian. Tetapi pada waktu kita pegang firman Tuhan, pada waktu kita percaya kepada firman Tuhan, ingat tadi landasan yang kuat adalah pada waktu kita mendengar firman, kita melakukan firman, artinya kita menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita, kita percaya kepada firman Tuhan, kita berdoa, kita berserah, serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Kita penting berserah kepada Tuhan, karena Tuhan itu Allah yang menciptakan kita. Dia merancang semua masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dia tahu segala sesuatu. Kalau kita berserah kepada Tuhan, itu yang paling aman. Adik-adik, saudara-saudara, teman-teman, ibu bapak sekalian, itu yang paling aman. Ya, di dalam tangan Tuhan. Maka itulah pegangan kita, itulah kekuatan kita. Maka pada waktu firman Tuhan bilang apa, kita ikuti, kita lakukan. Nah, inilah menjadi kekuatan kita. Spiritual kita tetap terjaga pada waktu kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita dan keluarga kita. Bagaimana nih menjadikannya? Nah, orang tua kita harus percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sekalian, kalau di antara kita masih ada yang belum percaya atau kita rasanya bagus ya, pendidikan Kristen itu bagus. Makanya saya masukin anak saya ke sekolah Imagode. Nah, anak menjadi bagus ya karena dipelihara, dididik dengan baik di Imagode ya. Itu tadi kerohaniannya diperhatikan, mentalnya diperhatikan, pendidikannya, baik pikiran, perasaan, kehendak juga diajarkan ya, dengan kehidupan yang baik ya, dengan mental yang kuat. Tetapi kalau orang tuanya tidak mempunyai iman yang kuat atau belum percaya kepada Tuhan Yesus, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anak di sekolah paling 2 jam, 3 jam. Paling banyak 4 jam, mungkin nggak sampai TK 4 jam. Tetapi di rumah 24 jam, 23 jam.
dipotong waktu tidur bersama dengan orang tua. Jadi kalau orang tua percaya, beriman kepada Tuhan Yesus, itu akan mendukung anak, itu akan menjadi kekuatan bersama, membangun keluarga yang kuat, yang kerohanian yang kuat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang diantara kita mungkin ada yang belum percaya kepada Tuhan, coba kita bisa mendengarkan ya firman Tuhan, boleh ikut ibadah, dengar firman Tuhan, dengarkan kebenaran. Kalau ada yang tidak dimengerti boleh tanya kepada hamba Tuhan atau kepada guru-guru ya di sekolah Imagode. Saya mau nanya nih sama siapa? Nah, nanti mereka akan kasih referensi kepada siapa. Nah, di sini GKJ Jembatan Besi mungkin yang lebih dekat ya karena posisi sekolah dan gereja juga di tempat yang sama. Saya juga welcome, selamat datang kepada semua yang mau nanya, yang mau berkonsultasi, ya, yang mau lebih memahami iman Kristen ya. Saya sangat terbuka dan hamba-hamba Tuhan di sini sangat terbuka ya. Nah, maka orang tua harus percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Lalu orang tua harus membaca hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang tadi ya, bagaimana kita bisa tahu firman Tuhan kalau kita nggak baca? Nah, firman Tuhan harus dibaca. Bagaimana punya Alkitab? Saudara beli ya, beli. Kalau ada yang nggak punya Alkitab, beli. Kalau ada yang nggak punya Alkitab, boleh juga cari saya kasih Alkitab juga, saudara sekalian ya. Di toko buku Gramedia juga ada Alkitab. Baca Alkitab, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nggak ngerti, boleh nanya. Ya, saudara sekalian, lalu orang tua harus memberi teladan iman. Nah, pada waktu orang tua, kalau tidak kuat, ya, wah orang tuanya yang stres, bagaimana anaknya? Bagaimana pada waktu misalnya anak sakit, orang tua, kalau kita punya iman, yuk kita berdoa kepada Tuhan. Ya, percaya Tuhan akan menolong kita. Ya, tentu saja ya bukan cuma berdoa ya kalau lagi sakit panas ya coba cari paracetamol ya anak saya kalau sakit kalau apa selalu dari dulu ya saya bilang ayo kita berdoa habis berdoa kasih minum air hangat yang banyak lalu kasih paracetamol ya saudara puji Tuhan jarang sekali ke dokter ya. Nah orang tua kalau kita memberi teladan iman kita pertama-tama saudara sekalian itu akan menjadi kekuatan bagi anak-anak kita ya, bagi keluarga kita. Ada masalah, ada pergumulan, yuk kita berdoa, minta Tuhan menolong. Nah, dengan demikian kita menjadi lebih tenang dan percayalah, doa kita didengar oleh Tuhan. Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan dan waktu Tuhan yang tepat dan cara Tuhan yang lain yang tepat, saudara. Ya, orang tua, mari kita beri teladan iman. Ya, bagaimana kita bisa memberi teladan iman kalau kita tidak percaya? Bagaimana kita bisa percaya kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Maka saudara semua ini sangat berhubungan ya. Jadi orang tua sangat penting sekali ya kita untuk belajar ya. Nah, terus ada apa-apa yang tadi saya contohkan yang mengajak anak untuk berdoa bersama. Nah, pada waktu anak takut ada geledek besar lagi apalagi sekarang musim hujan ya, angin kencang. Wah, itu jendela-jendela bunyi-bunyi, di atas atap juga bunyi-bunyi, anak-anak takut. Kita orang tua ya jangan ikut-ikutan takut pelukan, tapi kita bisa menenangkan anak-anak. Yo, itu biasa. Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan menolong kita. Ya, nah jadi mengajak anak-anak ada apa-apa berdoa bersama. Lalu bilangin kondisi orang tua sekarang lagi susah juga ya karena pekerjaan. Papa sekarang wah gajinya dipotong 50%, maka kita sama-sama hemat-hemat ya. Kita percaya Tuhan pasti menolong kita melewati masa sulit ini. Anak diberi pengertian, anak dikasih masuk. Nah, anak juga bisa merasakan ya. Jangan kalau anak nggak diajak diberi pengertian atau berdoa bersama, wah anak mau beli ini, mau beli itu, sepatu baru, sebagainya. Kalau kita tidak mengajak mereka bicara baik-baik, mereka nggak mau mengerti. Tapi pada waktu orang tua memberikan pengertian dan mengajak anak untuk berdoa bersama, anak akhirnya mengerti, ya orang tua lagi susah ya. Jadi kita nggak boleh memaksakan kehendak ya. Anak-anak juga bisa diberi pengertian dan diberikan rasa aman juga ya. Mari kita membangun mesbah keluarga. Mesbah keluarga itu apa tuh? Nah, itu adalah orang tua dan anak beribadah bersama, nyanyi bersama, ya.
nyanyi bersama, atau kita berdoa bersama, membaca Alkitab bersama, ya. Nah, ini untuk membangun keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Spiritual kita menjadi kuat, ya. Kita percaya, walaupun saat ini masa sulit, percaya ada harapan, masa depan akan baik, akan cerah, karena Tuhan yang menuntun masa depan kita itu Tuhan yang dapat dipercaya. Jadi kita membangun mesbah keluarga, menguatkan iman kerohanian daripada keluarga kita, ya. Nah, bagi sekarang ini kan banyak orang apa-apa online, atau jarang lagi kumpul-kumpul keluar kemana-mana. Banyakan waktu di rumah, ya. Nah, ambil kesempatan orang tua. Jangan mumet, jangan kamu yang stres. Tetapi justru kita yang menciptakan kondisi supaya keluarga kita jangan stres. Ya, bangun mesbah keluarga, ajak anak kita main, ajak anak kita berdoa bersama, dan ajak mereka mempunyai quality time, waktu yang berkualitas, gitu ya. Nah, itu jadi kesempitan sebagai kesempatan. Masalah menjadi sesuatu hal yang baik, ya. Nah, ambil kesempatan, ya, saudara. Saya bersyukur, ya, anak saya yang pertama, yang kedua, sebenarnya Aris dan Doni itu kuliah atau sekolah di China, ya, di China. Biasanya saya cuman bertiga di Indonesia, ya, dengan Ivan yang masih kecil, ya, yang tadi, ya, tapi sekarang dia sudah 13 tahun. Nah, kami biasa mengadakan mesbah keluarga atau doa bersama melalui WeChat, ya, WA aja di sana susah, jadi pakai WeChat, ya. Saya nyanyi, dia buka WeChat di sana, nyanyi bersama, kadang-kadang suaranya nggak nyambung, tidak apa-apa, itu pun bisa dilakukan. Nah, karena pandemi ini, mereka pulang, sampai sekarang masih belum bisa balik ke China, ya. Jadi selama 1,5 tahun, hampir 2 tahun ini, mereka sekolah online, kuliah online dari sini, tapi kuliahnya di China, gitu ya. Nah, saudara, ini menjadi kesempatan bagi saya kembali, karena puji Tuhan, kesempitan adalah kesempatan. Wah, kesempatan saya, ya, bisa memasak lagi untuk mereka sekarang tiap hari, ya. Saya di dalam kesibukan pelayanan, saya tetap masak pagi, siang, sore, menyiapkan masakan mereka. Karena saya tahu waktu bersama dengan anak tidak panjang. Benar, ya, walaupun anak kita masih kecil, cepet loh mereka besar. Ya, TK, wah, sebentar SD nggak lama SMP, SMA, keluar. Ya, nah, jadi kesempatan terbatas, gunakan kesempatan dengan baik. Masak masakan yang enak, ya. Gunakan waktu dengan baik pada waktu mereka bersama. Gunakan kesempatan untuk mengajak mereka berdoa bersama. Tinggalkan warisan yang bernilai. Oh, warisannya kita bukan uang. Ya, kalau hamba Tuhan, warisan kita nggak banyak uang, nggak punya rumah mungkin, ya, atau rumah, ya, ada rumah kecil, ya, tidak punya investasi macam-macam. Tetapi yang kita tinggalkan apa? Ya, itu supaya mereka terus mengingat bagaimana Tuhan baik, bagaimana pimpinan Tuhan, bagaimana kita meninggalkan sesuatu legacy, ya, atau warisan yang iman yang akan mereka turunkan juga kepada anak cucu mereka. Maka bagi kita yang mengerti, mari bangun mesbah keluarga. Saya terus mengajak, ya, anak-anak saya, ya, supaya apa yang saya turunkan, kami keluarga, ya, dilakukan untuk anak cucu. Dengan demikian kita juga aman, saudara. Kalau anak kita dasarnya bagus, kalau mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dia punya Bapa di sorga yang sama. Oh, saya tinggal lapor apa-apa, berdoa sama Bapa di sorga. Tuhan yang menjaga dia di China. Tuhan yang menjaga dia. Saya tidak khawatir. Walaupun anak saya jauh, saya tidak khawatir. Saya tidak khawatir mereka akan kena pergaulan yang ini, karena kita tahu kita sudah memberikan dasar yang bagus, ya, saudara sekalian. Saya terus mendoakan mereka sambil pesan-pesan mereka, terus mereka bisa cerita temennya begini, tapi saya enggak loh, Ma, gitu. Nah, saudara sekalian, ya, kita bersyukur, ya, maka bangun mesbah keluarga, jadikan ini landasan bagi keluarga kita, ya. Lalu saudara mendorong anak untuk membaca Alkitab, ya. Saya juga memesan anak-anak, ya,
membaca Alkitab. Saat ini banyak sekali Alkitab di dalam gadget ya, HP. Ini HP, anak tidak bisa membedakan apakah orang tuanya baca Alkitab atau sedang main gadget. Ya, terus kita bilang, saya lagi baca Alkitab nih, baca Alkitab. Tapi enggak. Maka untuk kita memberi teladan bagi anak, saya akan selalu memakai Alkitab, buku Alkitab. Buku Alkitab. Saya akan membaca begini, tujuannya kasih teladan buat anak-anak, biar dia tahu orang tuanya baca Alkitab ya. Dan kita pesan kepada anak-anak kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu ya. Nah, kita pesan sama anak-anak, utamakan Tuhan, jangan utamakan gadget, jangan utamakan apa, bangun pagi-pagi, apa yang kamu lakukan. Nah, utamakan Tuhan, salah satu penerapannya, setiap kali bangun jangan dulu cari HP, pegang firman Tuhan. Jangan sarapan sebelum baca Alkitab. Jangan pegang HP, jangan balas WA sebelum baca Alkitab. Nah, saudara sekalian, dengan demikian, ini akan menjadi satu kebiasaan yang baik ya. Hal praktis untuk mengutamakan Tuhan ya, mendorong anak untuk membaca Alkitab ya. Lalu kita bawa anak-anak kita ke sekolah minggu. Sementara bagaimana nih sekolah minggu, anak-anak belum buka. Sekarang masih pakai Zoom ya. Bisa ya menghubungi Bu Emma ya, yaitu guru sekolah minggu kita ya. Nanti dia akan memberikan ini ya, link Zoom-nya ya, supaya anak-anak dari kecil boleh belajar firman Tuhan. Ya, saudara sekalian, ini beberapa kita ya sebagai pedoman hidup. Firman Tuhan menjadi pedoman hidup bagi kita ya. Nah, membangun generasi yang sehat dan sukses secara holistik itu keseluruhan adalah dengan menjaga kesehatan rohani dan kesehatan mental keluarga. Kesehatan kerohanian dan mental orang tua sangat mempengaruhi kesehatan rohani dan mental anak ya. Ini adalah sesuatu hal yang memang demikian saudara ya. Kalau orang tuanya sehat, rohani dan juga mentalnya, maka anak juga akan sehat ya. Maka orang tua, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, mari kita belajar ya. Kalau zaman dulu orang tua kita tidak belajar, tetapi zaman ini banyak sekali sumber bagi kita untuk belajar ya. Salah satunya yaitu pembinaan ya orang tua melalui sekolah Imagode ini ya. Nah, seperti yang kita ketahui saudara yang tadi ya, bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan itu adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Kalau rohani kita sehat, maka jiwa kita juga akan sehat. Kalau jiwa kita sehat, tubuh kita juga akan sehat. Coba saudara perhatikan. Ya, orang yang stres, orang yang depresi, saudara, mempengaruhi tubuhnya. Tapi hari ini kita tidak bicara melebar ke sana ya. Ya, jadi tidak bisa tidur, jadi dia sakit kepala, jadi jantung deg-degan, ini pegel-pegel, ini semua adalah psikosomatis. Adalah efek daripada mental yang tidak sehat. Tapi kita tidak bicara tentang hal itu. Saya mau katakan bahwa rohani kita sehat, tubuh kita sehat, akan mempengaruhi keluarga kita sehat. Jadi kesehatan rohani akan mempengaruhi kesehatan mental akan mempengaruhi kesehatan fisik, maka kita harus menjaga semua itu agar kita sehat secara holistik atau secara keseluruhan. Ya. Nah, ini setelah tadi Simu bicara panjang lebar, ini ada tip praktis buat kita ya, tip praktis buat kita untuk menjaga kerohanian dan mental keluarga kita sehat ya. Yang pertama tadi, landaskan kehidupan keluarga kita berlandaskan firman Tuhan ya. Jadi baca, renungkan firman Tuhan, minta Tuhan hikmat caranya bagaimana supaya keluarga bisa membaca firman Tuhan, bisa hidup di dalam firman Tuhan. Ya, terus berikan kasih dan dalam tindakan dan perkataan. Nah, saudara-saudara, teman-teman, ibu bapak sekalian di sini, anak-anak kalian merasa nggak disayang oleh kalian? Merasa nggak? Kalau orang tua dulu bilang begini ya, saya sayang dalam hati, tapi mulutnya jahat. Ya, itu salah ya saudara. Ya, berikan kasih itu dalam tindakan dan perkataan. Anak kita ya, kalau masih di rumah, kalau masih kecil, kalau masih mau dipeluk, berikan pelukan, jangan hemat-hemat. Saya tahu kita orang kek nih ya, saya punya pendidikan, saya punya orang tua, orang kek ya, itu tidak memeluk anak ya.
tidak memeluk anak, bilang sayang, bilang ngai oinyi, atau bilang I love you, itu juga enggak, saudara ya. Kita tidak punya kebiasaan demikian, tetapi saudara, biarlah generasi kita adalah generasi yang belajar, generasi yang diterangi, ya. Nah, kita mau kehidupan semakin sulit, maka kita mau belajar supaya anak kita sehat, ya. Jangan terpengaruh oleh kehidupan yang sulit, ya. Saudara, berikan kasih dalam tindakan dan perkataan. Ya, saya terapkan, walaupun orang tua saya tidak begitu terhadap saya risih juga, saudara, tapi saya belajar. Nah, sekarang, saudara, hasilnya setelah belasan tahun saya belajar, saudara, anak saya biasa, habis doa dipelukin satu-satu. Sampai sekarang masih mau dipeluk, saudara, walaupun umur segitu ya. Nah, sebelum dia dipeluk istri, nanti dipeluk dulu oleh orang tuanya. Ya, dia tidak mencari ya kasih kepada wanita yang tidak gitu ya. Nah, saudara sekalian, berikan kasih ya yang cukup ya. Dan perkataan, sering-sering ngomong sayang, mama sayang kamu ya. Ya, jangan sambil dimarah-marahin bilang tahu ini sayang. Jadi harus cocok juga ya antara perkataan dengan tindakan kita ya. Lalu berikan penguatan positif pada anak. Penguatan positif gini loh, saudara sekalian, kalau anak melakukan sesuatu ya, kita kasih pujian. Ya, pujian kita bisa berupa tepukan di dada, bisa berupa perkataan, bisa berupa mungkin kasih hadiah atau kita traktir dia makan Indomie. Biasanya saudara, Indomie adalah makanan mewah di dalam keluarga kami ya, karena rata-rata anak nggak boleh makan Indomie ya. Tetapi kalau misalnya anak berprestasi atau apa, saya kasih Indomie, kasih telur gitu ya. Atau mereka, jadi ini penguapan positif ya untuk mereka. Nah, kadang-kadang seminggu sekali boleh kita makan Indomie. Dan saudara sekalian, itu macam-macam ya, buat saudara sekalian pasti punya, lihat tahu anak-anak suka makan apa ya. Nah, saudara, jadi kita biasakan makan bersama di meja makan ya. Saya mengusahakan, saudara ya, karena saya banyak lihat juga nih kita orang kayak ya makan sih bersama-sama, tapi ngambil sayur sendiri keluar kemana, ada yang di depan pintu, ada yang duduk di mana gitu ya. Tapi usahakan bersama makan di meja makan. Nah, dengan demikian membangun relasi antara keluarga, cerita sambil makan sambil cerita ya. Jadi demikian bisa ini ya. Mungkin ada yang bilang, Simu bagaimana? Kita udah terapkan kalau lagi makan nggak boleh cerita. Ya, habis makan selesai cerita juga boleh ya. Kalau makannya bisa makan cepat ya, nggak apa-apa cerita. Itu sebagai tempat komunikasi ya, saudara sekalian ya. Kan peraturan kita juga yang bikin ya. Yang penting tujuan kita mencapai tujuan dengan baik. Lalu mengajak anak untuk mensyukuri semua yang ada ya. Walaupun kita susah nih. Nah, kita lihat, wah kita masih bisa tinggal ya. Walaupun rumah kita sewa, puji Tuhan masih ada uang sewa. Walaupun susah, puji Tuhan kita masih bisa makan. Nah, jadi ajak anak untuk mensyukuri apa yang ada ya. Walaupun makanannya sayur tempe, puji Tuhan masih ada tempe bisa makan, masih ada telur bisa makan ya. Jadi ajak anak untuk mensyukuri ya. Orang tua jadilah teladan dalam hal kesabaran ya. Jangan dikit-dikit main pukul, jangan dikit-dikit menggunakan kata-kata yang menyakiti anak. Jangan, itu akan merusak kesehatan mental anak ya. Jangan pakai kata bodoh. Bodoh ya, kamu mirip siapa? Mirip mama kamu ya? Wah, jangan saudara sekalian ya. Nanti mamanya udah tersinggung, marah. Terus anaknya juga merasa dia bodoh. Ya saudara. Anak kita walaupun pas-pasan IQ-nya saudara, tetap kasih dia semangat. Tetap kasih pujian, kamu pasti bisa nak. Ya kamu seperti papa loh. Kamu itu walaupun dapat nilai segini, kamu itu hebat loh, sudah berusaha. Nah, tetap wah dia akan punya apa pede ya, percaya diri ya, bahwa dia bisa gitu ya, saudara sekalian. Dia akan berusaha. Nah, saudara kasih penguatan orang tua jadi teladan dalam hal kesabaran ya. Mengajak keluarga berekreasi bersama. Nah, family time sangat penting. Ibu-ibu, bapak-bapak, berikan waktumu. Waktu anak masih kecil, dia sangat perlu sekali waktu kita. Ya, banyak saya mendengar orang tua nyesel. Waktu kecil orang tua sangat sibuk bekerja, sangat sibuk di luar. Tidak ada waktu untuk anak-anak, tetapi setelah anak besar, remaja, anak dewasa, orang tua baru menyadari, baru mau kasih waktu, anak bilang, sorry, saya sudah tidak perlu. Waktu saya perlu di mana kalian?
Nah, saudara sekalian, selama masih ada kesempatan, anak masih kecil, ini waktu emas, saudara sekalian. Berikan waktu bagi mereka, berikan waktu. Rekreasi tidak harus mahal. Naik motor, naik mobil, ya kemana, ya ke PIK yang nggak usah pakai ongkos, yang nggak usah pakai apa, uang masuk gitu ya. Nah, kita bisa duduk di mana aja ya, saudara. Apalagi sekarang ini kita nggak boleh rame-rame ya. Kalau saudara punya mobil, pergi dengan keluarga, buka kap mobil di trotoar mana yang sepi ya saudara, keluarkan bangku, makan bersama di situ. Itu pun rekreasi dan itu aman, jauh dari orang-orang. Saudara sekalian, jadi saudara, biarlah anak-anak merasakan ya, home sweet home. Karena kita orang tua yang mengkreasikannya, supaya kesehatan mental dan kesehatan kerohanian kita bisa terjaga. Oke, anak saudara sekalian, terakhir saudara, mari kita jaga kesehatan ya, kerohanian dan mental keluarga kita. Itu harus diusahakan, saudara. Itu harus kita usahakan bersama. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya. Saudara, mari kita masuk dalam doa. Ya, Bapa di sorga, kami mengucap syukur hari ini suara hamba-Mu sudah berhenti, tetapi biarlah suara Roh Kudus bekerja dan berbicara kepada setiap saudara-saudari, ibu-ibu, bapak-bapak yang mendengarkannya. Biarlah Tuhan setiap kami mau Tuhan menjaga kerohanian keluarga dan kerohanian mental spiritual kami. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah apa yang kami dengarkan boleh kami hidupi. Karena itulah kami membangun keluarga yang kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap keluarga, berkatilah setiap yang mendengarkannya. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya serahkan kepada Makasih Simu. Terima kasih Semu Christine untuk pemaparan materinya. Oke, tadi semuanya tentunya Bapak Ibu semuanya sudah mendengarkan dan mendapatkan berkat dengan apa yang sudah dipaparkan, apa yang sudah disampaikan oleh Semu Christine. Oke, mungkin ada hal-hal yang yang masih ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang masih belum terlalu dipahami, dimengerti, atau masih ingin dipahami lebih dalam lagi, boleh ditanyakan ya. Boleh sekarang waktunya kita sesi tanya jawab, bisa tanyakan langsung atau bisa juga melalui chat di Zoom ini ya. Oke, waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya. Boleh silakan, nanti Semu Christine akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Boleh, silakan. Yang gampang-gampang nanti saya jawab, yang susah nanti Pak Antoni yang jawab. Oh iya, ada dibantu oleh Pak Antoni juga. Bagaimana Papa Mama, ada tanggapan atau mungkin ada yang mau sharing mengenai pengalaman yang terjadi di keluarga, bisa boleh di-sharingkan kalau yang mau sharing. Kalau jadi bisa diberikan masukan oleh Semu Christine, bisa kita sama-sama doakan nantinya. Bagaimana Mama Nicholas, Mama Feli, Mama Jackie, Mama Dion, apa mamanya Adriel, Pak
Antoni, bagaimana Pak Antoni? Pak Antoni bisa juga bertanya, bisa juga menjawab ya Pak. Bisa juga memberikan tanggapan atau kesusahan-kesusahan ya selama masa pandemi ini ya bisa juga ya di-sharekan ya supaya kita bisa membicarakannya bersama-sama. Betul sama. Terima kasih Ibu Christine ya. Saya share aja sedikit pengalaman mendampingi anak-anak ya sekolah online ini. Tidak mudah memang, samalah seperti Bapak Ibu lainnya, apalagi anak kita masih kecil-kecil begitu ya. Pengalaman ya kita berikan pijakan memang kepada anak-anak kalau mereka nanti mau sekolah online harus mendengarkan ibu bapak guru gitu ya, dan mempersiapkan apa-apa aja yang diperlukan selama belajar online ini. Ya, kalau anak pertama kami sudah SD kelas 1 jauh lebih mudah sekarang mengarahkan. Paling tantangannya adalah karena kadang ada kebosanan ya, ada di anak-anak ya. Jangankan anak-anak ya, orang dewasa aja bosan gitu kalau Zoom-nya lama-lama ya. Atau kita di rumah saja begitu ya. Ada kebosanan itu dalam diri anak. Ya kadangkala dia bisa sambil mendengarkan gurunya sambil melakukan aktivitas seperti menggambar. Nah ini salah satu karya anak kami. Yang pertama jadi background kita yang menggambar. Kalau dia lagi bosan, jenuh, dengerin gurunya atau nunggu temennya gitu ya giliran. Nah, biasanya dia suka menggambar gitu ya. Kalau anak yang kedua yang sedang sekolah di Imagode ya, Zeruel usia 4 tahun ini. Nah ini tantangan bagi kami yang paling menantang itu anak yang kedua sebenarnya. Karena dia itu tipe anak yang nggak bisa duduk lama-lama gitu di depan layar untuk mendengarkan ya. Dia lebih suka mobile gitu, yang sukanya itu lompat-lompat, lari-lari begitu ya. Yang aktivitasnya itu nyata di depan dia, bukan lewat layar gitu ya. Dia seringkali mengeluhkan dia bosan, dia jenuh, bosan, kata bosan itu yang dia sudah tahu ya. Jenuh dia nggak tahu. Bosan, dia sering bilang kok lama, dia maunya itu cepat untuk dia bisa lompat-lompat lagi, main lagi gitu. Karena usia 4 tahun memang usianya dia harus banyak bergerak ya. Nah, ya kami berdua, saya dengan istri biasanya ya ganti-gantian untuk menarik dia atau mengingatkan dia, dudukkan dia lagi di kursinya gitu. Kadang-kala dia nggak terima ya. Ya kita ingatkan lagi, nah ini waktunya kamu belajar. Sebenarnya belajar itu semua hal bisa kita pelajari ya. Kamu mendengarkan pun itu adalah belajar gitu ya. Jadi bukan hanya belajar tentang pengetahuan yang diajarkan Bapak Ibu guru, tapi waktu mau mendengarkan Papa Mama, guru-gurumu itu pun bagian dari kamu belajar. Suka sekali kami mengingatkan hal itu kepada anak-anak kami, khususnya anak yang kedua ini. Karena dia memang sifatnya itu lebih suka berpetualang. Jadi tipe anak yang berpetualangan ini itu disuruh duduk diam lama itu paling nggak bisa gitu ya. Beda dengan anak yang pertama yang memang lebih bisa lah untuk duduk diam lama. Gitu. Meskipun kadang-kala dia juga bilang lama papa bosan begitu ya. Ya itulah tantangan kami ya. Saya rasa Bapak Ibu juga mengalami itu ya di rumah ya, apalagi sambil ngerjain tugas yang lain ya, tugas kita sebagai orang tua, pekerjaan kita maupun juga aktivitas di rumah gitu ya. Jadi ya jujur memang kami pernah mengalami masa-masa berat ya, masa pandemi ini gitu, dampingin anak belajar online, belum lagi tanggung jawab kami di pekerjaan masing-masing. Nah itu kadang-kala menguras emosi sih, Bu Christine ya dan Bapak Ibu seringkali ya kadang kelelahan juga menghadapi situasi tersebut gitu. Hanya memang kami berdua ketika mengalami saat-saat seperti itu suka mendiskusikan gitu ya apa yang kami rasakan gitu, sehingga kami saling menguatkan, saling menghibur ya, saya dengan istri saya dengan saya begitu. Jadi untuk kami tetap
akhirnya bisa semangat lagi ya menghadapi kenyataan ini gitu ya. Setiap hari kan begitu ya, setiap hari begitu aktivitas kita ya. Tapi bersyukurlah dengan pasangan suami istri mau terbuka ya, jujur dengan keadaan. Kalau kita misalnya lelah, kita juga capek, kita juga kadangkala merasa bosan ya, jenuh juga mengalami hal-hal ini gitu ya. Kita jujur aja dengan keadaan, kita nggak bisa bilang nggak kok aku baik-baik aja, itu justru nggak jujur gitu ya. Ya kita jujur dengan keadaan, justru itu menolong kita supaya menolong emosi kita jauh lebih sehat. Itu sih pengalaman dari kami, Bu Christine dan Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih Pak Antoni untuk sharing pengalamannya. Betul, ini pengalaman ini sangat real dan dihadapi semua keluarga pada masa-masa ini ya. Ya, ini baru apa itu tentang anak yang masih kecil dan juga ada juga yang menghadapi tantangan ekonomi dan sebagainya seperti yang tadi saya jelaskan. Wah, itu tantangannya lebih berat lagi ya. Tapi memang anak-anak masih kecil online tidak mudah juga ya Pak Antoni, anak 3 terus dengan tanggung jawab ya pelayanan ya. Sedangkan anak-anak kami masih besar, mereka juga bosan juga. Anak kami sudah 2 kuliah. Nah, itu yang 1 SMP. Nah, mereka juga bosan dan setiap minggu kami usahakan mencarikan refreshing untuk keluar. Itu sore aja saya dorong mereka, yuk kita keluar dari kamar atau keluar dari apa gitu ya, supaya kita ini sebentar relax sebentar gitu ya. Nah, itu memang mesti diadakan juga, kita mencari cara bagaimana kita bisa refreshing dengan murah, meriah, menyenangkan dan aman gitu di masa-masa ini ya. Ya, terima kasih Pak Antoni. Sama-sama Bu Christine. Baik, terima kasih Pak Antoni untuk sharingnya yang tentunya juga mungkin ada orang tua juga yang mengalami hal yang sama ya, apalagi di masa-masa pandemi sangat banyak kendala mungkin yang dihadapi sehingga bisa melalui sharing yang disampaikan bisa memberikan motivasi juga melalui materi pemaparan materi hari ini bisa menguatkan kita semua di dalam kita, baik menguatkan mental ataupun fisik. Gitu. Oke, mungkin masih ada yang mau bertanya bagaimana? Papa Mama sekalian, Bapak Ibu, ada yang masih mau bertanya atau yang masih mau sharing boleh ya, sharing sama-sama biar bisa juga memberikan motivasi bagi yang lain. Saya mau bertanya dong, saya orang tua Mama Feli. Terus kalau Feli itu kalau bukan sama gurunya, dia nggak mau sama orang tuanya. Terus Feli maunya ibu gurunya, bukan mami, katanya begitu. Terus gimana sarannya itu? Makasih. Ya, makasih Ibu Afong. Ya, betul anak-anak pada masa TK SD itu sangat percaya sekali sama gurunya. Ya, memang apa-apa yang dikatakan guru mereka terima. Kadang-kadang mereka melawan kita orang tua mengatakan ya seperti yang tadi dikatakan gitu ya. Nah, kondisi demikian memang terjadi ya di hampir semua anak-anak ya. Tapi kita bisa minimalkan begini ya. Guru kamu juga bilang begitu loh sama mami gitu ya. Atau ya guru kamu juga bilang. Jadi pakai juga boleh pakai kata guru juga ya supaya mereka ini juga mau dengar gitu ya. Nah, bisa demikian atau kita juga bisa adakan pendekatan ya
dari hati ke hati ya, supaya mereka juga menerima kita juga orang tuanya ya, dan menerima nasihat kita ya. Biasanya kalau anak merasa dikasihi, didapatkan hatinya ya, mereka akan mau kok mendengarkan kita orang tua. Kira-kira begitu. Iya. Oke, terima kasih untuk jawabannya Semu Christine. Bagaimana dengan Mama Feli? Apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Ya, Bu. Oke, cukup. Benar sekali. Memang harus perlu banyak anak-anak yang suka lebih Kata guru mengikuti. Mi, katanya bukan begitu Mi, bukan katanya harus begini Mi. Makanya dia kalau saya ngajarin kadang dia nggak gitu respon, nggak gitu terima. Dia nggak mau, nggak boleh. Oke, bisa tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Semu Christine, kita mungkin perlu melihat cara kerjanya juga ya, perlu pendekatan, melihat cara kerja yang anak itu maksud seperti apa, kita mencoba mengikuti alur pengerjaan anak itu, mungkin di sekolah karena dia sudah terbiasa cara mengerjakan tugasnya seperti apa yang diberikan sama ibu guru, mungkin kita memahami cara kerja anak itu juga bisa. Oke, terima kasih Mama Feli. Apakah masih ada orang tua yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapat? Boleh. Atau ingin sharing lagi, boleh ya. Sekarang kita sesi tanya jawab atau sharing, boleh. Atau mungkin ada, oh iya di sini ada Ibu Ira juga, boleh Ibu Ira. Atau orang tua atau mama dari Jembatan Besi, Jembatan Besi mana, boleh ya, boleh bertanya, boleh sharing juga, boleh. Mama Esma, Mama Erwin, Mama Destel, Mama Ceki, Mami Shelin, Nesya, Mami Nesya, dan semuanya boleh ya. Papa Fide, Mami Melvin, iya, oke. Kalau mungkin ada yang tidak mau berbicara langsung, boleh dituliskan ya, sharing atau pertanyaan melalui chat. Lewat chat di bawah ini ada kolom chat, bisa melalui kolom chat ini kita tanyakan. Selamat siang Ibu Nori. Ya, oke. Selamat siang, Papa. Selamat siang Semu Christine. Ya, selamat siang Pak. Ya, sedikit sharing saja bahwa ketika masa pandemi ini berlangsung tiba-tiba dan kita harus berubah, yang menjadi perhatian saya anak-anak yang tidak lepas dari handphone ya, Bapak Ibu ya. Kita harus
memutar otak bagaimana. Saya sendiri merasa kalau bisa jangan sampai bilang jangan ya. Bukan dalam bentuk larangan ya, tapi dalam bahasa yang lebih positif gitu. Mungkin salah satunya dengan bagaimana kalau main handphonenya setengah jam saja, lalu istirahat dulu begitu, dan seterusnya sampai kalau ada kegiatan keluar atau ada penambahan di luar jam penambahan kegiatan di luar jam sekolah juga harus dengan penjelasan, karena ya udah terlalu asik dengan handphone setiap harinya. Mungkin apa ya, itu tadi ya, harus dengan alasan bagi saya untuk tidak mengeluarkan kata jangan supaya tidak berkesan melarang mereka, tapi kita berusaha untuk membangun juga begitu, supaya tidak terlalu larut dengan kegiatan handphonenya yang tinggal scroll, ambil cemilan, duduk, gak tiduran. Satu sisi kalau di kakaknya Fide itu sudah pakai kacamata karena radiasi itu begitu. Jadi sampai sekarang rasanya belum dapat yang apa ya, argumen yang tepat buat mereka supaya mengerti dengan maksud hati untuk mengikuti anjuran atau nasihat orang tua dari kami supaya mengatur jadwalnya, sampai kami juga mamanya juga bikin jadwal detail dari pagi sampai malam istirahat, kan jadwal yang detail sekali, jadi istirahatnya udah sangat terbatas, jadi terbalik begitu. Bagaimana semua Christine, apa anak itu dengan statement kita yang negatif itu secara psikologis dampaknya apa kepada mereka? Lalu kalau kita coba mengeluarkan kata positif, menutupi, mengkamuflase yang negatif tadi supaya tidak keluar dalam bentuk ancaman, bahkan kadang-kadang kalau keluar ya pakai masker, kalau enggak ada Satpol PP, ada apa, ditangkap gitu. Sampai di dalam perjalanan juga kalau bisa jangan lepas maskernya. Sampai sekarang kalau main dengan lingkungannya di sini hanya anak kami yang pakai masker, yang lainnya udah nggak pakai masker. Demikian semua. Makasih Bu Neri. Ya, Pak Fidelis ya. Bapaknya Bapak Fidelis Fide. ya. Ya, Bapak Fide ya. Ya, terima kasih sharingnya Pak. Ya, ini dialami semua orang tua Pak pada masa ini. Ya, sebelum pandemi tidak terlalu parah. Tetapi sesudah pandemi, karena sekarang semua pakai HP ya, termasuk mengerjakan PR di HP, ini banyak orang tua mengeluhkan masalah yang sama, bagaimana menghadapinya, gitu ya. Ya, memang teori lebih gampang daripada melakukannya, Pak. Tetapi tetap sebagai orang tua kita berusaha ya, memang berusaha. Memang tadi sudah bagus ya saya lihat ya, mendengar bahwa Pak Fide dengan Ibu sudah membuat jadwal untuk anak-anak ya. Untuk mengkomunikasikan jadwal itu, nah itu mungkin yang perlu diinikan juga ya. Ajak anak-anak mungkin membuat jadwal, melibatkan mereka, apalagi anak yang sudah agak lebih besar ya. Ya, waktu membuat jadwal melibatkan mereka gitu. Setuju, kamu studi sekolah saja sudah pakai HP misalnya, waktu istirahat taruh HP dulu, itu istirahat mata. Lalu nanti kalau
sesudah kelas ya kamu istirahat dan sebagainya, itu bisa disepakati Pak. Juga kita memberikan pemahaman kepada anak. Memang ada kalanya kita harus berkata jangan juga ya, walaupun kita memang secara psikologi kita menghindari kata jangan ya, tetapi ada juga ya, ada waktunya kita harus mengatakan jangan ya, karena demikian itu, khususnya untuk hal-hal yang ya berdampak negatif gitu ya. Kalau kami anak sudah lebih besar, kami ajak mereka berdiskusi dan menyepakati bersama. Ya, termasuk anak kami memakai wifi sampai jam berapa kami matikan. Ya, padahal mereka kuliah ya, kadang-kadang katanya mau mengerjakan tugas sampai malam. Kami biasa matikan wifi jam 11. Kadang lebih dari itu katanya juga ada mengerjakan tugas belum selesai, izin, ya udah kita izinkan. Ya, jadi memang ada waktu-waktunya. Anak saya yang kecil sebenarnya tadinya saya pikir jangan kasih dia HP dulu sampai umur 14 tahun. Ya, karena menurut penelitian ya anak yang lebih kecil kalau pegang HP kecanduannya lebih besar daripada anak yang ini gitu ya. Usianya lebih besar gitu ya. Tapi di masa pandemi ini mau tidak mau dia harus mempunyai HP. Jadi waktu anak saya masih sekolah sebelum pandemi, dia adalah mungkin satu-satunya yang tidak punya HP. Ya. Jadi memang saya tidak kasih. Saya sediakan satu HP, hanya kasih dia main sebentar. Nah, itu bukan HP dia. Jadi dia udah tahu dia tidak punya HP gitu. Nah, tapi karena di masa pandemi ini mau tidak mau kami memberikan HP juga untuk dia gitu. Jadi dengan ya memberikan pemahaman ya, dan tetap saya yang pegang ininya sampai sekarang. Anak kami sudah SMP ya, tapi saya yang pegang passwordnya. Jadi anak kami mau studi, saya kasih passwordnya. Nanti kalau sudah ini sesudah sekolah disimpan, dia istirahat dulu, nanti mengerjakan PR saya kasih password lagi. Nanti kasih dia reward main dari jam berapa sampai jam berapa, saya yang kasih password. Jadi yang kecil ya masih di dalam kendali gitu ya, itu salah satu untuk meinikan sih. Kalau saya ya, karena kita lihat juga kondisi anak, kalau dia sudah bisa bertanggung jawab untuk mempunyai password dan bisa ini ya tidak apa-apa gitu ya. Ya, ini sih kira-kira dari saya. Baik, terima kasih. Termasuk ini ya, semacam rewardnya juga kita siapkan ya, semua ya. Iya. Untuk pencapaian nanti kalau berhasil melaksanakan jadwalnya atau studinya nanti nilainya bagus gitu ya, kita kasih itu ya. Iya, betul. Kita kasih reward. Mereka boleh memilih jajanannya. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Oke, terima kasih Bapak Fide sudah bertanya, dan terima kasih juga Semu Christine sudah menjawab. Tadi saya tambahkan sedikit, memang benar tadi seperti yang disampaikan oleh Semu Christine, kita perlu pendisiplinan juga ya. Lalu kita perlu buat kesepakatan kalau bersama anak ya, tentunya buat kesepakatan. Tadi Semu Christine juga sudah kasih tahu kalau dengan kondisi kita sekarang ini semuanya pakai gadget, handphone, laptop, selalu di layar. Lalu kita kasih tahu anak karena sudah berapa jam, 2 atau 3 jam sudah di depan layar, itu akan membuat mata sakit, dan mungkin kita kasih penjelasan ya kepada anak supaya anak itu paham gitu, mengerti kenapa aku nggak boleh main gadget lagi, kenapa aku nggak boleh nonton lagi gitu. Jadi kita mungkin kasih pemahaman, nanti kamu boleh main dan boleh berikan waktunya ya
tentunya ini juga perlu konsisten. Jadi dan perlu diterapkan di disiplin anak. Jadi perlu ditegaskan juga sih, perlu ditegaskan kalau kalau misal kita sudah membuat kesepakatan itu, kita tidak misalnya, oh ya udah ya sudah hari ini kamu boleh untuk hari ini kamu bebas main, tidak seperti itu. Tapi kita sudah buat kesepakatan bersama terlebih dahulu. Ya, kalau soal itu, mungkin itu sedikit saya tambahkan. Bagaimana Bapak Fidel, apakah sudah cukup menjawab tadi dari semua Christine? Ya, senang sekali dapat masukan lagi dan support ya dari semua dan Ibu Nori juga. Semoga Bapak Ibu yang lain juga tetap semangat dan sabar ya. Ya. Karena kuota dan listriknya kita jadi bengkak semua. Ya, harus semangat Papa Mama juga yang lainnya ya. Semangat berjuang mendampingi anak-anak belajar di rumah. Oke, terima kasih sekali lagi. Oke, kita satu pertanyaan lagi ya. Kalau ada dari orang tua, kita kasih satu pertanyaan lagi. Boleh yang mau bertanya atau mau sharing? Oke, Ibu Ira. Ibu Ira sudah siap? Oke, terima kasih. Oke, silakan Ibu Ira. Enggak bertanya juga sih sebenarnya. Cuman ya sudah dipaparkan dengan sangat jelas ya. Sudah dipaparkan dengan sangat jelas sekali bagaimana orang tua ya selayaknya memberikan bimbingan kepada anak itu dengan bijaksana. Memang di masa pandemi ini orang tua memang butuh kesabaran yang ekstra ya untuk menghadapi anak-anak yang dimana mereka apalagi anak-anak yang usia TK yang masih umur TK kecil, TK besar gitu ya, yang masih sangat-sangat labil. Dan anak saya juga sama juga seperti anaknya Pak Antoni ya, memang sering kali dikatakan, Mami Jiral bosan, gitu kan. Saya kasih arahan juga, kadang sebagai anak ya, karena dia mungkin saking bosannya, kadang nggak mau dengerin apa yang mamanya katakan seperti itu. Merengek lah, terus ambil mainan yang lain gitu. Meskipun orang tua udah jelaskan nih kalau lagi belajar. Gitu. Memang sebagai anak yang masih kecil ya, kalau lama-lama di Zoom juga sangat bosan gitu mereka ya. Apalagi mereka lebih cenderung maunya yang sama juga seperti Zerwell. Semua anak-anak pasti seperti itu ya, menginginkan yang ada lompat-lompatnya, mereka merasa bebas, nggak terkungkung di laptop terus gitu ya. Dan sebagai orang tua ya ekstra sabarnya memberikan arahan kepada mereka gitu. Kadang Jiral juga saya sering bilang kalau sesuatu yang orang tua juga perlu tegas kan. Kalau sesuatu yang nggak boleh, nggak bisa ya saya katakan jangan Jiral. Saya kasih alasan, jangan itu kenapa, ada apa gitu kan. Kalau Jiral seperti ini nanti begini loh, kalau Jiral nggak mau taat begini loh gitu. Kadang mau juga dia nurut, ya Mami. Tapi karena lagi nggak mood-moodnya itu ya ampun, sebagai orang tua memang perlu berdoa juga supaya tetap terus diberikan kesabaran untuk menghadapi anak ya. Apalagi 24 jam bersama orang tua gitu kan. Di tengah kesibukan orang tua yang lain juga, mungkin ada orang tua yang sakit juga kan sambil urus-urus anak itu kan bukan sesuatu hal yang gampang-gampang juga kan. Jadi butuh perjuangan juga untuk mendampingi anak seperti itu. Bagaimana anak-anak juga bisa enjoy gitu ya. Ketika mengikuti kelas Zoom, orang tua juga nggak kewalahan, anak juga merasa nyaman mengikuti kelas Zoom, nggak bosan juga. Jadi memang ada trik-trik khusus juga dilakukan guru maupun orang tua supaya
mengimbangi mereka juga ya, supaya nggak cepat bosan gitu. Itu saja sih yang saya rasakan gitu sebagai orang tua anak saya, seperti itu di usianya, kadang mood, kadang antusias, ya memang semua seperti itu ya di usianya mereka ya. Pintar-pintar orang tua aja untuk mendampingi mereka, untuk mengarahkan mereka dengan kekuatan daripada Tuhan pastinya ya, dengan kesabarannya yang Tuhan berikan. Otomatis orang tua bisa juga memberikan contoh teladan yang baiklah kepada anak-anak di masa-masa saat ini, masa sulit sekalipun ya, di dalam pendampingan mereka di kelas-kelas Zoom. Itu saja Ibu Nuri. Makasih Bu Ira untuk sharingnya. Sama-sama sih. Oke, terima kasih Bu Ira, Abi Jirel untuk sharing yang sudah diberikan. Juga tentunya pasti memberikan motivasi dan semuanya rata-rata sama ya apa yang dihadapi oleh orang tua di dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah, hampir semuanya mirip-mirip lah ya. Jadi kita bisa saling sharing satu sama lain bagaimana caranya mengatasi anak-anak di dalam mendampingi mereka belajar di rumah. Oke. Bagaimana Sembu Christine, ada tanggapan? Ya, sudah. Ini juga sangat memberkati ya. Ya, Bu Ira juga mengungkapkan pergumulan maupun sharingnya ya di dalam menghadapi anak-anak, menghadapi anaknya. Ya, sangat baik sih. Ya, kita memang butuh ekstra khusus kesabaran dan juga doa. Ya. Oke. Benar. Butuh kesabaran dan doa. Itu kekuatan kita. Oke, mungkin sesi tanya jawabnya cukup dulu, Bapak Ibu sampai di sini dulu. Nanti mungkin ada yang masih mau bertanya atau mungkin masih malu-malu yang mau bertanya di sini, boleh lewat chat ya, chat ke kita, mau chat Japri ke guru kelas. Lalu nanti kita akan tanyakan kepada Sembu Christine dan Sembu Christine akan bantu jawab pertanyaan Bapak Ibu. Kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu juga. Jika ada yang masih mau ditanyakan ya, boleh pertanyaannya nanti disampaikan kepada kita guru-guru, lalu guru-guru akan memberikannya kepada Sembu Christine. Oke, secara kesimpulan kegiatan hari ini ya, secara kesimpulannya mengenai seminar hari ini ialah bagaimana kita harus mempunyai fondasi yang kuat di dalam keluarga ya. Kita harus mempunyai fondasi dengan kita beriman kepada Tuhan untuk menjaga kesehatan rohani dan juga kesehatan mental kita. Itu dengan firman Tuhan. Ya, benar sekali tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Sembu Christine, materi kita hari ini fondasinya itu ialah firman Tuhan. Jadi sebagai pedoman, jadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman kekuatan di dalam hidup kita, di dalam keluarga tentunya ya. Jadikan kita juga sebagai orang tua menjadi teladan untuk anak-anak kita, dan apalagi kita tahu di masa-masa pertumbuhan anak seusia dini sekarang ini ya, adalah usia yang di mana mereka yang selalu meniru apa yang orang tuanya lakukan. Jadi cara kita adalah memberikan teladan kepada anak kita. Nah, tips tadi sudah diberikan tips-tips juga sama Sembu Christine, bagaimana tips praktis menjaga kesehatan kerohanian dan kesehatan mental kita di dalam keluarga. Tadi ada landasan kehidupan keluarga kita. Kita pastinya tentunya punya landasannya masing-masing di dalam keluarga ya. Lalu landasannya itu yaitu firman Tuhan ya. Landasan tadi saya sudah sampaikan juga, landasan atau fondasi. Lalu kita juga
berikan kasih di dalam keluarga itu. Kita tunjukkan kasih supaya ada kehangatan, keharmonisan di dalam keluarga. Lalu kita saling memberikan penguatan, memberikan dukungan, baik bersama suami ke istri atau sebaliknya, dan juga demikian halnya juga kepada anak. Dan mengajak menjalin relasi juga ya, tentunya orang tua jadilah teladan pastinya. Oke. Itu yang kesimpulan dari yang bisa saya berikan melalui materi yang kita sudah dengarkan tadi. Mungkin ada tambahan dari Ibu Lisa, boleh? Bu Nori, tidak tambahan. Nanti kami langsung menyampaikan beberapa pengumuman ya. Ya. Baik, Papa Mama sekalian, terima kasih ya untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Di sini saya dan suami saya ya, Pak Antoni, kebetulan kami juga sebagai orang tua murid di sini ya, ada anak Abi Jerwel juga sebagai murid Imam Budi ya. Sangat terberkati ya oleh seminar hari ini. Ya, terima kasih untuk Semua Christine ya dan para orang tua sekalian. Iya. Ada informasi lain, Bapak Ibu semuanya. Informasi dari Pak Sutri GKJ Jembatan Besi ya. Kami persilakan untuk Semu Christine menjelaskannya. Ya, nanti Bapak Aswin akan bantu tampilkan ya, Pak Ibu Nori ya. Ada informasi tentang kegiatan Pak Sutri ya di GKJ Jembatan. Silakan semua, boleh disampaikan. Ya, terima kasih Bu Lisa, Pak Antoni. Ya, ini kita GKJ Jembatan Besi juga sangat concern untuk membangun ya wanita maupun pria maupun keluarga ya, karena ini adalah unit terkecil ya dan sangat penting ya. Oleh sebab itu kami ada mengadakan persekutuan wanita teladan melalui Zoom untuk bulan Desember dengan tema wanita pilihan Tuhan. Pembicara Ibu Shirley Kiantoro ini adalah pembicara yang bagus ya dari Surabaya. Beliau juga psikolog dan hamba Tuhan. Nah, jadi melalui Zoom meeting yang sudah tertera di sini ya. Jadi mengundang semua ibu-ibu boleh mengikutinya ya. Kerinduan daripada persekutuan wanita teladan kami adalah supaya wanita diperlengkapi, kita dipulihkan, kita belajar ya menjadi ibu yang baik, menjadi ibu teladan, menjadi istri yang bijak, supaya kita boleh menjadi penolong yang baik dalam keluarga kita ya. Kalau wanita dipulihkan, wanita diberkati, wanita diubahkan, wah luar biasa ya. Keluarga kita pasti ya rasanya berbeda ya. Pasti akan ada terobosan dan pemulihan dan berkat Tuhan di dalamnya. Oke, Malkan mengajak semua wanita ya, ibu-ibu boleh mengikutinya. Selanjutnya, bukan cuma ibu-ibu yang belajar, bapak-bapak juga belajar. Maka kami ada persekutuan pria tangguh ya. Nah, dengan pembicara untuk bulan 17 Januari ya, yaitu pembicara Pendeta Philip Haryanto dengan tema Musa dan ke-10 undangan. Ini bagus banget. Saya sudah melihat, ini ada sedikit bocoran buat bapak-bapak. Ibu-ibu, kalau kita mau suami kita berubah ya, dorong ya, bapak-bapak boleh ikut ya. Sepanjang tahun 2022 akan ada 10 sampai 12 tema yang begitu baik yang akan ya memperlengkapi para pria menjadi bapak yang tangguh, menjadi suami yang baik ya, akan luar biasa. Maka ini adalah yang pertama dengan Musa dan ke-10 undangan ya, bukan 10 hukum ya, 10 undangan. Ini adalah prinsip buat bapak-bapak ya untuk menjadi pria yang maksimal ya bagi keluarga. Oke, silakan. Yang lain satu lagi ada selain bapak-bapak, ibu-ibu ini juga ada, mereka disatukan dalam Komisi Pasutri Hosana ya. Dengan akan diadakan pada 10 Desember ini dengan tema Christmas Love Story. Ya, pembicara GI Jonathan Suwardi, suami istri. Ya. Nah, ini juga akan memberkati ya pasangan suami istri. Ya, maka diundang semuanya gratis dan tujuannya untuk memberkati keluarga-keluarga.
Ya, oke. Saya mungkin ada lagi, saya kembalikan kepada Ibu Risa, Pak Antoni. Ya, baik, semua terima kasih ya untuk undangannya. Silakan Papa Mama ya yang rindu punya komunitas untuk sama-sama belajar menjadi orang tua, boleh bergabung ya dengan komunitas Pasutri atau pasangan suami istri yang dibimbing oleh Semu Christine dan Pendeta Lukas ya. Silakan, karena sekolah kita juga ada di GKJ Jembes ya. Bersyukur ada Bapak Ibu Gembala nanti di situ yang bisa menolong Papa Mama yang mungkin juga ingin bergabung ya. Silakan. Ya, selanjutnya. Iya. Tanggal 25 November kemarin ya, Bapak Ibu, adalah Hari Guru. Jadi kita bersyukur guru-guru kita ini orang-orang yang Tuhan pakai untuk membantu kita ya, orang tua dalam mendidik anak-anak kita. Kami mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru kita di Imagode ya. Selamat menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup Anda semuanya. Dan kami sangat berterima kasih untuk kerja keras jerih lelah Bapak Ibu guru di Imagode bagi anak-anak kami. Saya mewakili orang tua ya. Ya, terima kasih perjuangannya Bapak Ibu. Ya, Tuhan memberkati Anda. Ya, terima kasih pengabdianmu gitu ya. Kalau istilahnya pengabdianmu Bapak Ibu guru ya dari Papa Mama semua. Ya, juga selamat ya untuk selesainya kegiatan Science Center periode kedua ini ya di semester 1 ini. Terima kasih untuk semua peserta ya, khususnya Papa Mama yang luar biasa mendampingi anak-anak dari rumah ya, menyiapkan segala bahan-bahan percobaan. Juga untuk peserta yang dari luar sekolah kami, terima kasih ya sudah mempercayakan dan mau bersama-sama ya menikmati belajar di Imagode ya dalam kegiatan Science Center ini. Semoga kegiatan ini menginspirasi kita semua ya untuk terus mendidik anak kita, mengajar anak kita, melatih mereka untuk akrab dengan sains. Ya. Minggu depan Bapak Ibu, anak-anak kita sudah review ya atau mengulang pelajaran mereka selama 1 semester ini. Dan juga persiapan kegiatan akhir tahun. Jadi mohon kerjasama bagi Papa Mama untuk membantu anak-anak mengulangi pelajaran-pelajaran mereka. Nanti Bapak Ibu guru akan mereview ya minggu depan ya selama 1 minggu. Ya. Sebelum kita doa penutup, kita mau foto bersama dulu kali ya, Bu Noria. Iya. Oke. Atau ada yang mau diputar lagi Bu video? Cukup? Tidak? Oke, ya. Kita mau foto bersama ya, Papa Mama dan juga Bapak Ibu guru, boleh nyalakan kameranya ya. Kita foto bersama. Bagi orang tua yang ada pasangannya atau anaknya di rumah, boleh digandeng ya. Kita foto sama-sama. Ya, boleh nyalakan kameranya dulu ya semuanya. Ya, silakan. Nanti Ibu Nedia akan pandu kita untuk kita berfoto bersama. Oke, bagaimana Ibu Nedia? Oke. Ibu Nedia. Oke, kasih senyum terbaik ya semuanya. Sudah siap? 1, 2, 3. Oke, di layar kedua ya. Oke, 1, 2. Oke. Oke, terima kasih Ibu Nedia. Oke, kita untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, seminar kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Pak Antoni. Bapak, kami bersyukur, terima kasih anugerah-Mu yang terus menuntun kami setiap orang tua dalam mendidik anak-anak kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus mengajarkan kami untuk hidup di dalam firman-Mu dan kebenaran. Tolong kami supaya kami diberikan hikmat, kekuatan dalam mendidik anak-anak kami di masa pandemi ini. Berikanlah kami ketenangan, damai sejahtera, dan kesabaran dari Tuhan
di dalam mendampingi anak-anak kami. Ampuni kesalahan-kesalahan kami yang seringkali kami lakukan kepada anak-anak kami, dan ajarlah kami untuk memperbaikinya berdasarkan firman-Mu. Ampuni kami, kadang kami tidak mengerti apa yang menjadi keinginan anak kami, dan kami lebih sering menuntut mereka untuk mengerti keinginan kami. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu supaya kami diberikan kesabaran, kekuatan, ketenangan dalam mendidik anak-anak kami berdasarkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu yang menerangi pikiran kami, membukakan cara pandang kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam mendidik anak kami. Kami hanya bisa berserah dan bersandar padamu, sumber hikmat dan pengetahuan dalam hidup kami secara khusus dalam mendidik anak-anak kami. Biarlah Tuhan melihat hati kami yang begitu merindukan pertolongan-Mu saja untuk membantu kami, menguatkan kami, menghibur kami menjalani peranan menjadi orang tua ini. Tuhan, kami juga memohon belas kasihan-Mu untuk setiap anak-anak kami, baik yang ada di Imagode maupun Bapak Ibu dari gereja lain ataupun dari tempat lain yang mengikuti seminar ini. Kiranya anak-anak kami semuanya ditolong oleh Tuhan bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Supaya anak-anak kami belajar untuk mau menjadi anak yang taat, anak yang mau menurut firman-Mu, anak yang mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Banyak tantangan yang mereka hadapi, khususnya di masa pandemi ini. Tuhan, tolonglah anak-anak kami ini supaya mereka mau mendengarkan Tuhan melalui nasihat-nasihat dari kami orang tuanya. Biarlah mereka belajar sebuah nilai kekekalan, nilai kerajaan Allah yang tersembunyi di balik semua perjuangan melewati belajar online ini. Tolong anak-anak kami agar mereka pun boleh memaknai bahwa semua yang terjadi itu ada maksud Tuhan yang baik, dan mereka pun mau melihat itu dari sudut pandang yang benar berdasarkan firman. Sehingga mereka boleh mengenal Bapa yang baik, Bapa yang menciptakan mereka dan memelihara kehidupan mereka. Kami rindu anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang mengasihi, menghormati Tuhan, menaati Tuhan di dalam Kristus Yesus, dan hidup mereka memuliakan-Mu. Dan nanti Engkau Allah yang akan memakai anak-anak kami ini menjadi generasi-Mu, yang memberitakan kebenaran-Mu dan juga membangun kehidupan bagi banyak orang untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Bapak, kami berdoa juga untuk Semu Christine yang sudah menjadi saluran berkat kepada kami. Tuhan berkati, Tuhan sertai hamba-Mu ini bersama Pendeta Lukas dan anak-anak mereka. Tuhan memberkati, kiranya keluarga ini boleh terus menyaksikan kasih dan kebenaran Kristus di tengah-tengah pelayanan mereka. Tuhan, kami anak mereka yang ada di luar negeri, khususnya di China, Tuhan sertai, jagai, lindungi mereka. Tuhan memberkati pelayanan mereka, khususnya juga di Pasutri. Biarlah mereka pun Tuhan pakai untuk memberkati pasangan-pasangan suami istri, supaya mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami di hadapan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Lisa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Semu Christine. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bye. Terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih. Halo sini. Halo. Terima kasih. Terima kasih Mama. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Bapak Mama dan semuanya Ibu Bapak Guru. Saya izin live dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bu, saya live dulu ya. Oke. Ya, Mama Jo. Terima kasih Mama. Terima kasih Mama Dester, Mama Melvin, Mama Melvin. Bye Dester. Terima kasih Mama Melvin. Mama Dester. Mama Terima Jackie. kasih Mami Jackie. Hai Jackie. Bye. Bye.
Terima kasih, Sally. Terima kasih Ibu, Bapak. Terima kasih semuanya. Bye-bye, Jackie. Oke. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih, Bu Mari. Ya, terima kasih. Sama-sama semuanya. Sekali lagi selamat Hari Guru semuanya. Belum terlambat ya. Semangat semuanya. Oke. Rekan-rekan Pak Antoni, makasih. Bu Lisa. Iya, Terima sama-sama. kasih. Oh, Iya. Itu. iya. Sama-sama. Oke, rekan-rekan. Iya. Baik, rekan-rekan, ada agenda lain? Ya, ini Pak, kita Ada pertemuan ya, Bu Fani ya, persiapan ya. maaf tadi soalnya bertabrakan suaranya. Ya, mau briefing untuk review dan evaluasi SC dan webinar, tapi mungkin rekan-rekan mau makan siang dulu, tahu bagaimana? Ya, makan siang dulu aja ya, rekan-rekannya. Sudah jam 12. Nanti mau kumpul jam berapa ya. lagi, Bu Fani? Kita kembali. Atau Pak Antoni ada yang mau disampaikan dulu, Pak Antoni bisa sebelum. Ya, terima kasih aja untuk acara webinarnya ya, baik sekali. Maaf, Thank you, Mari, teman-teman sudah terlibat. Semuanya terlibat ya, nggak ada yang nggak terlibat. Ya, thank you ya, itu aja sih. Tadinya kita kalau nggak ada briefing untuk review dan yang lain-lain itu mau mengajak rekan-rekan. Saya mau ngajarin ada satu teknik doa lain gitu ya. Tapi nggak apa-apa, pakai aja waktunya untuk briefing dulu. Mungkin bisa kita gunakan. Nggak apa-apa. Kemarin istri saya udah bilang kok. Tadinya mau saya gunakan siang ini, tapi nggak apa-apa. Teman-teman briefing aja minggu depan aja. Oh iya Pak, minggu depan ya Pak, diagendakan nanti ya. Iya. Iya Pak, mau. Nggak apa-apa. Kita agendakan minggu Jumat depan ya berarti ya Pak. Iya. Oke. Selesaikan dulu aja ini kan hal-hal yang penting ya. Terima kasih banyak Pak. Selamat makan siang ya rekan-rekan. Oke, selamat makan siang. Ya. Saya ini ya, saya mute dulu ya. Iya. Oke Pak. Selamat makan siang rekan-rekan. Kita bertemu lagi 12 berapa ya? 30 atau 40? 12.30 ya. Oke deh. Ya, selamat makan siang. Ya, istirahat dulu kan Bu, makan siang ya. Iya Bu, 12.30 ya. Ya. Selamat makan siang ya. Selamat siang.